Saya Dia Salsabil Nasution. Saya akan menjelaskan latar belakang Kerajaan Singgasari. Kerajaan Singgasari adalah salah satu kerajaan yang besar di Nusantara yang didirikan oleh Ken Arok 1222. Sejarah Kerajaan Singgasari berawal dari daerah Tumapel yang dikuasai seseorang Akwa atau bupati. Letaknya di daerah pegunungan yang subur di wilayah Malang dengan pelabuhan bernama Pasuruan. Di daerah inilah Kerajaan Singgasari berkembang dan bahkan menjadi sebuah kerajaan besar di Jawa Timur. Singgasari telah berhasil mengalahkan Kerajaan Kediri dalam pertempuran di dekat Genter tahun 1222 Masehi. Kerajaan Singgasari mencapai puncak kejayaannya ketika dipimpin oleh Kartanegara 1268 sampai 1292 yang bergelar menjadi Maharaja Dewantara Kartanegara Wikrama. 1. Ken Arok. Pendiri Kerajaan Singgasari adalah Ken Arok yang sekaligus juga menjadi Raja Singgasari yang pertama dengan gelar Sri Rangga Rajasa Sang Amurwamuni. Ken Arok hanya memerintah selama 5 tahun. 2. Anusapati. Dengan meninggalnya Ken Arok, maka tahta Kerajaan Singgasari jatuh kepada Anusapati. Anusapati tidak banyak melakukan perbaruan karena larut dalam kesenangannya menyambung ayat. 3. Tahjoyo. Setelah meninggalnya Anusapati, maka Kerajaan Singgasari dipegang oleh Tahjoyo. Tahjoyo memerintah Kerajaan Singgasari tidak lama sebab anak Anusapati bernama Rangguwuni berusaha membalas kematian ayahnya. 4. Rangguwuni. Rangguwuni menjadi Raja Kerajaan Singgasari pada tahun 1248 Masehi dengan gelar Sri Raja Wardinara. Pemerintahan Rangguwardana membawakan ketentraman dan kesejahteraan rakyat Singgasari. 5. Kartanegara. Kartanegara memimpin Singgasari dari tahun 1268 sampai 1292. Dia merupakan raja terbesar Kerajaan Singgasari. Setelah naik tahta, dia bergelar Sri Maharaja Diraja Sri Kartanegara. Dia memiliki gagasan besar di bidang politik dan terkenal sebagai raja yang memiliki cita-cita meluaskan daerah kekuasaan Nusantara. Mengenai masalah perekonomian, Singgasari tidak begitu jelas diketahui. Akan tetapi, mengingat kerajaan tersebut terletak di tepi sungai, berbatas dengan Jawa Timur. Masalah ekonominya tidak jauh berbeda dari kerajaan-kerajaan terdahulunya, yaitu secara langsung maupun secara tidak langsung. Rakyat ikut ambil bagian dalam dunia pelayaran. Keadaan ini juga didukung oleh hasil-hasil bumi. Kehidupan ekonominya juga didominasikan dengan bertani, berdagang, dan pengrajinan. Pada masa itu, perdagangan antar pulau, antar wilayah, bahkan dengan negara lain sudah terselenggarakan dengan baik. Kehidupan sosial budaya menurut kitab Pararaton dan Negara Agama. Kehidupan sosial masyarakat Singgasari diliputi suasana yang aman dan damai. Bahkan kehidupan religius mereka sudah maju sejak zaman Ken Arok. Hal ini karena di Kerajaan Singgasari berkembang ajaran Tentarayana dengan kitab suci Tentara. Ajaran ini berkembang sejak periode pemerintahan Wisnu Wardana hingga Kertanegara. Bahkan saat ini Jayawang menyerang Singgasari tengah dilakukan upacara Tentarayana bersama Mahamentri bersama para pendeta. Singgasari runtuh setelah adanya serangan dari bala tentara Jayakatwang. Kartanegara tewas dalam serangan tersebut. Menantunya Raden Wijaya berhasil melarikan diri dan meminta perlindungan kepada Arya Wiraraja Bupati Madura. Raden Wijaya pun menyatakan menyerah dan memohon ampun serta ingin mengabdi kepada Jayakatwang. Atas sikap Raden Wijaya, Jayakatwang memberikan sebidang tanah kepada Raden Wijaya untuk kerajaan Majapahit. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa runtuhnya Singgasari karena adanya serangan dari tentara bala Jayakatwang. Bukti-bukti Kerajaan Singgasari.
pertama yaitu Candi Singgasari. Candi ini terletak di Desa Candriego, Kecamatan Singgasari, Malang. Dulu kala, candi ini menjadi tempat peristirahatan Raja Kartanegara. Yang kedua, Candi Jago. Kitab Nangkragama menyebut bahwa Candi Jago dibangun atas perintah Raja Kartanegara. Candi dibangun sebagai penghormatan terhadap sang ayah Raja Ranggawani atau Wisnuwandrana. Yang ketiga yaitu Candi Kidang. Candi ini berlokasi di lereng Gunung Tengger atau sekitar Bromo. Candi ini menjadi penghormatan terhadap jasa besar Anuspati. Yang keempat yaitu Candi Jawi. Candi ini terletak di Gunung Kaki Wilerang yang merupakan tempat peradaramaan Raja Kartanegara. Candi ini mulanya didirikan sebagai tempat peribadahan yang dibangun atas perintah Raja Kartanegara. Yang kelima yaitu Candi